Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Syahril di Seruput. Saya masih bersama Pak Suhadi. Halo Pak. Ya, Kita lanjut lagi nih Pak, membahas soal kemelut mengenai tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Ya. Kan makin rame ya. Kemarin kita bahas tentang sebelumnya kita bahas mengenai apa yang berlangsung di Polda Metro Ya, Jaya ya dengan betul. pemanggilan saksi-saksi Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain. Sekarang saya mau masuk ke aspek yang lebih luas, lanskap politiknya Pak ya. Dimensi politik dari isu ini Pak. Kan kita menyaksikan pernyataan Bu Megawati ya. Menarik itu ya. Iya, Bu Mega bilang susah amat sih, kenapa nggak ditunjukkan aja gitu ya. Ya. Jadi Bu Mega kayak semacam ngasih kayak Sinyal. iya seakan-akan udah tunjukin aja kalau memang benar ya, kalau memang benar asli gitu. Dan pernyataan ini kontras berbeda banget dengan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya. Pak Prabowo kan waktu pidato di sidang paripurna kabinet, beliau mengakui prestasi Pak Jokowi 10 tahun. Terus kemudian kok saat ini lagi rame diserang dengan tuduhan ijazah palsu gitu ya. Nanti lama-lama saya kena juga gitu ya. Jadi Pak Prabowo justru bersimpati dengan Pak Jokowi yang diserang ya padahal dia berjasa gitu ya. Ini beda banget dengan responnya Bu Mega gitu ya. Padahal Bu Mega kita tahu PDIP kan mengusung Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi wali kota 2 kali di Solo, gubernur DKI, presiden 2 kali, 5 kali loh. Ya, 5 kali. Kok tiba-tiba sekarang begini gitu pernyataan Bu Megawati ini. Gimana Pak Suhadi melihatnya? Jadi kalau saya lihatnya kurang dewasa lah. Karena kenapa? Harusnya kan objektif dong Bu Mega. Karena kenapa ya? Pak Jokowi itu kan kader PDIP, ya. Terus kemudian juga dia adalah orang yang pernah menjadi presiden, pernah menjadi gubernur, kader PDIP sampai dipecat, gitu ya. Pernah menjadi wali kota. Semua itu backgroundnya berkaitan dengan sebagai kader PDIP. Dan kalau yang disebut namanya kader, harusnya apa yang dipunyai oleh Pak Jokowi itu kan udah diketahui. Mungkin 15 tahun yang lalu barangkali ya, itu udah diketahui bahwa Pak Jokowi punya ijazah enggak sih? Ya, ijazahnya benar enggak sih? Kan fine-fine aja, ya. Wali kota 2 kali, itu menggunakan apa? Ijazah dong, ya. Kemudian menjadi gubernur di DKI menggunakan apa? Ijazah kan, ya. Terus juga presiden ya di KPU itu menggunakan apa? Menggunakan ijazah. Nah, siapa yang mengelola ini? Manajemennya siapa? Ya tentunya PDIP dong, ya kan? Mana ijazahmu? Ya, mana sini lihatkan ke saya. Kalau belum dilegalisir, legalisir dulu ke perguruan tinggi. Siapa yang ngelola? PDIP. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, menurut saya ini menjadi aneh gitu ya. Kalau PDIP juga masih mempertanyakan keberadaan seperti itu. Terus yang kedua, saya juga melihat, lu apa perannya Bu Mega ngomong seperti itu, ya kan? Kan sebetulnya konteks untuk memperlihatkan ijazah Pak Jokowi itu udah dilakukan kok. Ya, 5 kali dilakukan di KPU, di lembaga institusi negara, ya. Harusnya udah clear kan? Nah, apalagi tadi parameternya PDI ada di situ. Jadi kayaknya nggak elegan gitu kan. Mentang-mentang sekarang Pak Jokowi udah nggak di situ. Saya bukannya membelain Pak Jokowi dalam konteks ini. Saya cuma menyayangkan. Sebagai seorang negarawan harusnya nggak pantas seperti itu. Kalau ditanyakan tunjukkan saja. Kan sudah ditunjukkan. Harusnya kan itu parameter berpikir kita sekarang ini gitu kan. Kalau disuruh ditunjukkan lagi. Loh, udah gitu pakai ini lagi Pak. Tunjukkan aja kalau memang benar punya gitu. Jadi kesannya dia kayak nggak pernah tahu gitu kan. Kan ada kadernya di situ gitu kan. Ya nggak mungkin lah kalau seandainya misalnya pada waktu itu ditemukan ada kejanggalan. Kader yang yang meminit pencalonan Pak Jokowi baik di wali kota, di gubernur, menjadi presiden ya sebagai calon presiden, nggak mungkin nggak tahu. Itu impossible gitu ya. Jadi kalau sekarang parameternya tunjukkan aja. Malah kan kemarin saya guyon, memangnya bertanya begitu Megawati ini sebagai KPU kan gitu kan. Jadi aneh gitu menurut saya kan. Ya. Dan itu kontras berbeda banget
dengan Oh iya, respon para elit PDIP iya, sebelum Pak Jokowi pecah kongsi iya, dengan PDIP. Dulu pembela utama terhadap kasus ini ketika ada kasus tuduhan fitnahan ijazah palsu muncul, pembelanya itu para elit PDIP, pembela Pak Jokowi gitu. Kok iya, sekarang kayak kemudian gara-gara pecah kongsi terus berbalik 180 derajat gitu iya. ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Hmm. Dulu mati-matian loh mendukung Pak Jokowi. Jadi artinya apapun narasi yang negatif buat Pak Jokowi, ya, PDIP akan menjadi garda terdepan dalam rangka membela. Hmm. Nah, kemudian sekarang Pak Jokowi sudah tidak di situ, ya. Ada perbedaan yang sangat mencolok, ya. Bukan berarti kita mengatakan Bu Mega sedang menyerang Pak Jokowi, bukan. Konteksnya seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Ini Ya. kader loh, ya, Mhm. sudah jadi orang pertama di Indonesia, udah jadi presiden 2 kali, Mhm. ya. Corongnya juga dari PDIP. Jadi menurut saya nggak sangat elegan. Dan kenapa kemudian orang-orang sekarang ini tidak membela dari kelompok merah kepada Pak Jokowi? Ini tentunya yang saya sesalkan. Mhm. Harusnya fakta sejarah ya harusnya diungkap dengan fakta sejarah juga. Jangan kemudian ikut mendiskreditkan. Karena Mhm. kalau saya lihat seperti ini kan sepertinya mendiskreditkan kan. Seolah-olah Bu Mega juga nggak tahu itu ada ijazah atau enggak. Ini persoalan gitu menurut Mhm. saya. Mhm. Dan menurut saya juga kedewasaannya jadi menurut saya perlu dipertanyakan di Mhm. mana Mhm. kedewasaannya gitu ya. Dan juga kan ini seakan-akan kayak ngegongi sebuah kecurigaan atau suuzon ya, buruk sangka yang massal terhadap lembaga-lembaga yang dihormati kan, Ya, UGM, KPU, ya kan? Maksudnya kan UGM kan sudah yang seperti Pak Soehadi bilang kan itu sudah clear sebenarnya iya, kan, UGM sudah menyatakan begitu. Terus ya ini kan juga melewati KPU. Nah, kalau Bu Mega ikut kayak mengamini meskipun dengan nada lebih retorikal atau iya, apa iya, gitu ya, iya, tapi iya. kan kayaknya kesannya kayak kayak ngegongi gitu. Itu kan kesannya kayak, lah kok malah mempersoalkan lagi sesuatu yang sudah jelas Iya. ada basis hukumnya gitu ya, Pak, ya. Kan yang UGM sebenarnya yang paling otoritatif untuk membuktikan kata putus tentang asli tidaknya itu kan UGM ya, Pak, ya? Betul, iya. Karena kan saya udah ngomong juga, ya. Ini lembaga yang bersangkutan, ya. Terus lembaga yang menggunakan. Lembaga yang bersangkutan ini adalah UGM. Lembaga yang menggunakan ini adalah KPU. Oke. Itu kan sudah clear, sudah dijelasin, ya. Oh iya, ada kok ijazahnya dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin juga pada orang daftar terus kemudian diterima aja begitu, ya. Pasti ini akan dikonfirmasi kepada pihak UGM. Hmm. Itu kejadian pada waktu menjadi wali kota di Ya. Solo, ya. Dan waktu Bukan itu yang Jokowi belum lama inilah. Jokowi nggak Nggak sehebat sehebat sekarang lah. sekarang, ya kan. Kalau memang mau dijadiin bancaan, harusnya kan dari wali kota dulu waktu Mhm. Mhm. mencalonkan diri di sana. KPUD Solo itu harusnya udah bicara dong, ini diragukan dan sebagainya. Kok enggak? Kok Hmm. diam? PDIP juga diam dalam konteks ini, gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga melihat lagi nih ya. Sekarang ini bermunculan ya fenomena-fenomena yang menurut saya ini juga aneh ya. Misalnya, oh Pak Jokowi nggak ada skripsinya, Pak Hmm. Jokowi nggak ada pernah kuliah dan lain sebagainya. Parameternya di mana? Ya, saya udah lihat juga video-video pendek yang diselenggarakan oleh teman-teman kuliahnya itu. Ya, dari tingkat pertama, Mhm. waktu dia masuk dan lain sebagainya. Itu sudah dinyatakan Pak Jokowi teman saya, satu angkatan dengan Hmm. saya. Terus dicari lagi, ya, di mana itu kuliah kerja nyatanya, ya. Kan konyol jadinya menurut saya dalam persoalan ini. Terus mau sampai kapan ini bisa Hmm. selesai? Karena saya udah bilang, UGM itu universitas negeri yang sangat bonafit, yang Betul. sangat dihormati. Nggak mungkin melakukan hal-hal yang seperti receh-receh kayak begini itu Mhm. nggak Mhm. mungkin, gitu ya. Karena kita juga jangan lihat sekarangnya, jangan lihat sekarangnya. Hmm. Lihat ya, mungkin 15 tahun yang lalu, Betul. Betul. ya, pada waktu Pak Jokowi itu mencalonkan diri wali kota. Ya. Pak Jokowi bukan siapa-siapa, dia tukang kayu kok di dalam Iya. persoalan ini. Heeh. Kenapa nggak pada saat itu aja? Heeh. Heeh. Gitu loh. Kok sekarang gonjang-ganjingnya baru terjadi? Ini kan ada apa?
Makanya menurut saya ini ada skenario politik besar yang tujuannya memang mau menjatuhkan Pak Jokowi dalam konteks entah apa ya. Saya juga nggak tahu apakah ini dikaitkan dengan Gibran ya, apakah dikaitkan nanti kebangkitan-kebangkitan yang akan datang ya. Karena kan kemungkinan itu selalu terjadi kan, gitu loh. Ini akan menjadi saingan saya, itu kan nggak fair dong gitu caranya. Dan Ya. itu Pak, Kalau cara orang mau membesarkan partai dengan cara begini, ini kan namanya jahat, ya. Nggak sportif dong, ya. Kalau sportif, ya tunjukkan dong. Saya partai besar, saya dicintai rakyat, kerja dong untuk kepentingan rakyat. Seperti itu dong harusnya, gitu. Dan itu Pak, kalau kita bandingkan ya dengan respon Pak Prabowo yang tadi yang saya sebut di awal obrolan itu, kan Pak Prabowo kan responnya, padahal Pak Prabowo ini kan justru pesaing lawan politiknya Pak Jokowi sekian tahun kan, yang gitu paling keras, yang berkepentingan untuk misalnya harusnya yang gencar nyerang Jokowi soal ijazah, kalau memang ijazahnya palsu, itu kan timnya Prabowo dari zaman dulu kan, harusnya betul. Tapi kan malah nggak ada itu kan. Nah, malah Pak Prabowo mengapresiasi legasi dan prestasi Pak Jokowi ya. Kemudian yang setelah itu dia bilang, kok orang ini malah diserang dengan tuduhan ijazah palsu. Nanti bisa merembet ke saya nih gitu. Okay. Gimana menurut Pak Suhadin? Jadi kalau pemikiran dari Pak Prabowo itu kan sangat rasional. Dia melihat selama 5 tahun dia bersama-sama dengan Pak Jokowi, memang dia tahu apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu, ya. Kan tujuannya nggak pernah negatif kok. Ya, orang menuduh Pak Jokowi korupsi dan lain sebagainya. Menurut saya sederhana. Kalau dia memang mau melakukan untuk memperkaya diri sendiri, ya ngapain itu? Tambang-tambang atau katakanlah ladang-ladang minyak yang dikuasai asing diambil sama kita. Freeport ya itu diambil sama Pak Jokowi. Ributnya juga gencarnya juga luar biasa gitu ya. Kalau dia mau melakukan hal-hal yang konyol, ngapain ya? Dia pertahankan itu Freeport. Kita menjadi saham mayoritas 51%. Nggak tahu sekarang sampai berapa ya. Kita kan tahu di situ. Berarti kan ada devisa yang masuk dari sana. Kepentingannya apa? Untuk negara. Itu salah satunya. Belum lagi hilirisasi. Hilirisasi dan lain sebagainya. Hilirisasi itu kan bikin Uni Eropa marah. Gitu kan? Bukan Eropa, Amerika juga. Ya, Amerika juga. Ya, banyak orang di sinilah yang gerah dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kalau memang dia tujuannya untuk memperkaya diri, gampang kok. Kelola aja, saya dapat berapa persen. Selesai kok. Dia sebagai presiden, dia bisa ngomong seperti itu kok. Ya, kenapa nggak bisa? Ya, komisi dan lain sebagainya. Siapa yang tahu juga? Kan nggak ada yang tahu. Tapi dilakukan nggak itu? Tidak dilakukan. Makanya parameter itulah yang dilihat oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi dalam membangun bangsa dan negara ini punya goodwill. Punya niat baik untuk membangun. Ya, kita sekarang harus ngakui kok. Ke Surabaya jalan tol di mana-mana, ya. Ke Semarang kita juga sekarang cepat. Orang banyak naik kendaraan umum ke Semarang karena cuma 5-6 jam. Ke Surabaya cuma 9-10 jam, ya. Itu bukan prestasi. Terus juga di Medan di mana kita lihat pembangunan bandara di mana-mana. Megah semuanya. Nggak ada yang ini kereta cepat, walaupun kemudian memang itu menjelang berakhirnya Pak Jokowi. Jakarta-Bandung cuma 30 menit. Ya kan? Wus ya. Wus ya. Itu kan prestasi namanya. Kok nggak dilihat gitu loh. Kok yang dilihat kejelekannya. Nah, yang lucunya juga mungkin kejelekannya ini nggak bisa di-branding oleh mereka, ya. Wah, Pak Jokowi gagal di sini, mungkin nggak ada, ya. Makanya yang di-branding yang paling gampang mungkin, ya kan? Ya soal ijazah ini tadi. Nyerang gitu hal-hal yang sifatnya karakter assassination. Iya, ini kan nggak fair dong menurut saya begitu. Harusnya kalau negara yang memang mau baik, mau maju, harusnya apa yang sudah dicitrakan atau apa yang sudah dikerjakan oleh presiden terdahulu itu ikut dong. Ayo sekarang digiatkan lagi. Jangan stuck sampai di sini. Harus lebih maju lagi. Hilirisasi harus dijalankan. Gerakan Pak Prabowo ini kan ada seperti ini. Dukung dong sebagai orang-orang yang mengatakan sebagai pemimpin bangsa atau katakanlah sebagai tokoh bangsa. Dukung.
Kita mau negara ini maju kok. Mhm, mhm. Capai 2045 itu adalah sebagai jendela negara negara emas. Itu penting banget gitu kan. Jangan jangan ngurusin ini kan cerita remeh-temeh. Heeh. Ini berapa tahun nih, berapa bulan nih yang kita lihat dari kerjaan Roy Suryo seperti Iya, ini. energi Udah yang habis. lebih 5 bulan kita Iya, iya. begini, gerah liatinya gitu kan. Ya, Iya, iya, iya. ya, Dan itu apa ya, energi dan yang habis untuk ngurusin hal ecek-ecek begini iya. jadinya kan sayang gitu ya, Pak, ya? Betul, betul, heeh. Makanya menurut saya langkah penyidik ya, baik yang ada di Polda Metro maupun yang di Mabes Polri, secepatnya saja ini dikerjakan dengan baik. Mmm, mhm. Orang mau ngomong apa tentang tentang kepolisian atau katakanlah Polda maupun Mabes, nonsen, kita nggak perlu Oke, oke. dengerin. Maju terus, secepatnya Ya, lakukan. ya, Kalau ya. enggak, minggu depan udah lakukan, ke penyidikan. Kemudian tetapkan sebagai tersangka, proses sampai ke kejaksaan dan proses ke pengadilan. Ya, ya. Supaya ini lebih senyap mungkin. Kalau Mmm, udah ada tersangkanya, saya yakin ini akan lebih senyap. Karena begitu dengar tersangka, tentunya juga orang akan bicara tentang baju oranye. mmm. Ya kalau udah baju oranye, tinggal kapan di kerangkeng, itu aja. Ya, ya, ya. Nah, kalau terkait soal misalnya UGM itu, Pak, ya, itu menurut Pak Suhadi bagusnya UGM, sebagai lembaga, misalnya kan ada yang gugat apa itu sekarang lebih proaktif atau ya sudah kan memang sudah jelas memberi klarifikasi yang wakil rektornya atau apa kan dari pihak otoritas UGM kan sudah ngasih tahu ya ke masyarakat bahwa ini Pak Jokowi memang alumni dan memang ijazahnya asli dan seterusnya. Tapi kan tetap diserang, tetap Ya, nggak dipercaya. Pokoknya yang berbeda dengan narasi mereka kan nggak dipercaya, nggak Pak. percaya. Ah, itu Iya, itu ya gimana aneh. itu Ya, gimana cara meresponnya jadi itu? kalau saya lihatnya, kalau memang digugat ya responnya sekarang UGM tanggapi gugatan itu, ya sikapi dengan bijak. Karena ngomong apapun seperti yang dikatakan tadi, UGM nggak akan pernah didengerin, Iya. ya. Karena nanti kalau itu ditanggapi, itu akan menjadi nuansa baru untuk mereka cari panggung gitu Iya, iya, kan. iya. Ya kalau seperti itu, ini kapan mau selesai ya? Saya udah bilang, jangan salah ya. Mereka nih, saya infokan, saya sebagai pengacara, mereka ada yang melaporkan katanya ke Mabes Polri dengan menggunakan dugaan ijazah palsu, ya. Terus saya tanya, dokumen apa yang dipunyai? Karena saya juga mau kasih tahu, kalau itu digunakan nanti tidak terbukti, ya. Terus kemudian perkara itu di SP3 akan menjadi laporan baru karena membuat laporan palsu. Mmm, Ancaman hukumannya tinggi loh itu, oke. ya. Termasuk juga sekarang berkaitan dengan masalah orang yang menggugat dan lain sebagainya, ya, ke pengadilan. Kan nanti dia akan menunjukkan, "Saya punya dokumen nih, ijazahnya ini nih, yang begini nih." Maksudnya yang Ya kan? menggugat UGM, menggugat Pak Kasmujo Iya, gitu ya? iya, kan itu Mhm. pasti dia nunjukin ijazah dong atau Oke. dia menunjukkan dokumen apalah Heeh, bentuknya, heeh. ya. Jangan salah, ya. Di dalam hukum, apabila dia menggunakan surat palsu di Mmm, pengadilan, dia kena mmm, 263 ayat 2. Ancaman hukumannya 6 tahun. mmm. Jadi saya ingatkan ini. Dan saya juga nanti kalau memang ini terus masih dilakukan oleh mereka-mereka itu, polisi jangan segan-segan. Karena mereka ini adalah bagian-bagian orang-orang yang menurut saya kurang tepat, Mmm. kurang berwawasan, Iya, ya. iya, iya. Jadi proses hukum supaya ada efek penjeraan. Mmm. Karena kalau enggak, ini terus akan begini terus. Mhm, mhm. Entah nanti siapa lagi yang akan dibeginikan. Kan tujuannya mau bikin huru-hara aja Iya, kan dalam iya, iya. persoalan ini kan. Orang mau cari panggung, oh ini ada panggung, saya bisa masuk dong dari panggung ini dan lain sebagainya. Padahal itu parameter yang salah. Mhm, mhm. Saya udah bilang tadi, implikasi hukumnya ada. Mhm, Dia mhm. menggugat ke UGM, ya kan? Atau membuat laporan polisi ke Mabes Polri. Itu punya aspek hukum kok. Mmm, mhm, Aspek mhm. hukumnya seperti yang saya katakan Iya, iya, tadi, iya. ya kan? Ya, dia menggunakan dokumen palsu kalau itu nggak benar. Mmm, mhm, mhm. Narasinya kan jadi ke sana Iya, gitu iya. kan. Nah, tapi ironisnya Pak, beredar juga, saya nggak tahu ini bagian dari framing atau apa, beredar juga upaya untuk nyalahkan Pak Jokowi terhadap kemelut yang berlarut-larut ini. Itu kan gampang, udah tunjukkan aja, ya kayak Bu Mega gitu loh anunya, nadanya. Pak Jokowi itu kan, dia kan harusnya menunjukkan aja, "Nih jasa saya." Kan selesai semua. Ini kan Pak Ya, Jokowi
ke apa kayak diumpetin, kayak memang ada atau enggak apa gitu menjadi misteri, akhirnya jadi rame gitu. Jadi yang disalahin malah Jokowi gitu. Gimana Mas Wajar, Wedi ngeliatnya? wajar kalau gitu. Karena mereka sekarang lagi kebingungan nih, membela dirinya seperti apa gitu Iya, kan. iya, iya. Ya, kalau saya lihat, kan pada podcast pertama saya udah jelasin, harusnya ada yang namanya ilmu lawyer. Ya, untuk menentukan bagaimana untuk mendapatkan bukti kebenaran dan fakta tentang kebenaran. Ya, itu kan dengan jalan investigasi. Investigasi itu bentuknya seperti itu, bukan bersurat kepada UGM, menanyakan ini nomor ijazah ini nomor ini atas nama Pak Jokowi benar nggak dikeluarkan oleh UGM, boleh nggak saya klarifikasi ke sana dan lain sebagainya. Mungkin juga bertanya kepada Pak Jokowi baik-baik. Belum tentu nggak dijawab loh. Tapi ini kan muaranya udah rame baru ngomong seperti itu gitu loh. Kalau istilahnya mau kiamat, udah kiamat ini keadaannya gitu kan. Terus mau bicara-bicara tentang moral, nggak ada itu menurut saya. Nggak zaman ini menurut saya. Salah mereka membuat langkah-langkah yang seperti ini. Meramaikan, membranding orang seolah-olah bersalah. Dan saya katakan ya, itu kata-kata menyangkut masalah palsu, itu bukan ranahnya Roy Suryo. Palsu di dalam hukum pidana, itu ranahnya pengadilan, putusan. Jadi kalau orang dikatakan, belum dikatakan palsu, nggak boleh. Ijazahnya palsu, itu nggak boleh. Karena kita menganut ajas presumption of innocent. Praduga tidak bersalah. Ini kan udah menyalahkan. Dia bilang ada letak pidana, ya di situ tadi. Gitu ya. Makanya sekali lagi saya katakan, kenapa kok nggak ditunjukin aja? Loh, kamu kemarin kemana aja? Hah? Kok tiba-tiba memframing masalah kasus orang ya yang udah jelas kedudukannya di media sosial? Ini kan suatu persoalan yang menurut saya blunder. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Suyadi atas obrolannya dan pencerahannya. Semoga ini akan berlanjut lagi obrolan kita di episode berikutnya, karena kan pasti ini kasusnya kan akan di pengadilan apa kan, pasti kita perlu mendapatkan pencerahan juga dari Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak Suyadi. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.